Guys, beneran deh ya. Mungkin powerful saya ketika kemarin saya pasukan saya komplit ya. Dalam arti, Kak Di, thank you Kak Di. Gini, dalam arti kemarin ada beberapa orang yang turut serta mensupport saya gitu, mendukung saya. Lah ini saya sih sama Mas Gary doang berdua guys. Sorry, sebelum ada PH saya berdua doang dengan Mas Gary. Kalian kebayang gak sih harus kayak gimana? Mas Gary aja mungkin udah capek, udah overload banget itu. Terus saya sekarang disalahkan lagi, ya nggak apa-apa, saya minta maaf. Tapi di satu sisi, kalau masalah ladusing itu bukan saya mengancam-mengancam, karena saya tidak terima atas fitnahan dia. Masa saya dibilang sama ladusing itu saya pacaran sama PH saya? Sebelumnya saya nggak ada masalah loh sama ladusing itu. Tadinya saya nggak mau bahas soal ini, tapi karena saya udah dibuka seolah-olah seperti ini gitu, dapat fitnahan itu, ya saya otomatis harus menceritakan fitnahan dari ladusing tersebut. Ladusing saya nggak tahu, itu host, tapi saya nggak tahu nama aslinya siapa. Itu ya. Jadi saya juga bukan orang yang nggak ada kerjaan, ujuk-ujuk saya nyalahin orang, ujuk-ujuk saya membuat masalah gitu. Saya juga ini mau selesai kok gitu. Siapa sih nggak mau selesai? Saya mau banget ini selesai. Saya berharap ini cepat selesai, dramanya berakhir gitu supaya nggak ada episode-episode lainnya. Iya bercabang, bener-bener bercabang. Saya nggak tahu maksudnya Mas Ladusing itu ngomongnya apa gitu. Kok tiba-tiba memberikan statement seperti itu, saya nggak paham maksudnya apa. Tapi saya ada bukti-bukti terkait fitnahan dia seperti itu. Pantas nggak dia ngomong kayak gitu? Iya Kak Zil kecewa. Tadi kan saya udah minta maaf. Saya minta maaf mungkin tidak ada koordinasi atau tidak adanya miskomunikasi dan tidak adanya koordinasi atau komunikasi yang baik gitu ya. Saya minta maaf. Jadi tolong juga jangan misalnya ada orang memberikan statement apa ditelan bulat-bulat. Masa pantas gak orang itu fitnah saya kayak gitu? Harusnya ditanya dong, kamu emang ada masalah apa sama Novi? Gitu ya guys. Jadi eh kita 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 suruh Gary masuk join live aku. Kenapa? Terus kalian maunya, kalau aku tanya kalian maunya gimana? Kan bingung juga kan? Udah belum? Hah? Belum masuk.
Belum masuk. Oh, Kak. Kanopi kenapa? Kok bisa jadi merembet seperti ini? Sedih loh aku. Kak, aku kalau ditanya aku pun bingung nggak tahu. Kan udah aku jelaskan kemarin, ya kan. Kemarin kan aku ketemu ke Mensos. Nah, 2 hari sebelumnya itu sebelum ketemu ke Mensos, aku emang janji ketemu sama Kak Sil di Citos. Gitu. Nah, Hmm, aku posisinya lagi bantu ODGJ dulu. Terus aku nyampe Citos itu sekitar jam 5 pas setengah 5 gitu nyampe sana. Kak Sil sudah pulang. Nah, terus posisinya, kenapa Mas Giri guys? Fit, Giri udah suruh kesini belum? Nah, terus setelah itu kan ya ya udah nggak ketemu. Nah, kita kan mikir ini kan kita butuh PH. Kita butuh PH untuk besok ketemu sama Kemensos. Gitu. Nah, hmm. keluargaku menyarankan untuk langsung ke Setara aja, Setara Institut. Itu PH juga. Nah, akhirnya kan kita ke sana untuk tanda tangan surat kuasa itu malamnya. Itu kita pulang aja sekitar jam setengah 11. Nah, nggak tahu ini gini gimana tiba-tiba Kak Sil, aku dengar dia di Komal untuk memberikan statement terkait terkait aku gitu, kecewa sama aku. Saya pribadi pun kan sudah minta maaf sama beliau gitu. Kita udah minta maaf terus saya harus harus gimana lagi? Maksudnya netizen itu mereka meminta saya untuk membuat LP. Sedangkan saya hanya mau case ini selesai dulu gitu. Gimana kita mau LP? Saya hanya mau case ini selesai. Masa mau tambah huru hara, mau tambah episode? Saya udah nggak kuat sama episode ini. Sama drama ini saya udah nggak kuat. Saya mau buru-buru selesai. Ya udah Tenopi sabar, Tenopi sabar. Ini kan sebenarnya apa? Bukan salah Tenopi kan, sebenarnya cuman kurang berkomunikasi aja sih sebenarnya. Ya kan? Aku paham kok jadi Tenopi itu kayak gimana. Pusingnya, mikirin inilah, mikirin itunya. Jadi memang memang bukannya Tenopi nggak niat, Tenopi kan memang ada niat gitu. Aku paham kok Kak Sil ini orang baik juga, orang hebat juga. Jadi dia paham kok gitu. Kalian juga netizen jangan kompor-komporin, harusnya kasih semangat sama Tenopi. Iya, makanya kok untuk mikir aja kita udah overload ya kak. Kebayang nggak? Misalnya kakak udah 2 bulan nih berjalan, tenaga kita tuh udah nggak ada gitu. Saya sekarang kan cuma sama Gary doang kan sebelum ada PH. Ya, ya gimana, otaknya udah nggak bisa mikir harus seperti apa gitu. Jadi kalau emang ada miskomunikasi atau ada salah-salah ya saya minta maaf gitu. Nah, Tenopi udah meminta maaf, berarti udah Udah, selesai dong sebenarnya. sudah, tapi ada orang yang seolah-olah mengkompor-kompor ini semua gitu. Terus si tadi Kasil juga statement tentang Ladusing, katanya Ladusing mau saya laporkan. Lah Ladusing mau saya tuh kesel sama beliau karena dia tuh ngefitnah. Katanya saya pacaran sama PH saya, kan lucu. Jadi udah nyebar kemana-mana dan nggak ada koordinasi dulu, komunikasi. Kasil nanya sama saya ada masalah apa sama Ladusing, itu nggak ada gitu. Makanya saya bingung. Kasil orang baik kok, dari awal juga tetap konsisten bilang Kasil itu orang baik, nggak pernah saya jelek-jelekin Kasil, Hmm, nggak pernah saya jelekin Kasil. Coba statement mana yang bilang saya jelekin Kasil? Nggak ada. iya sih. Aku paham banget jadi Tenopi, aku paham banget. Kalau aku jadi Tenopi aja aku nggak kuat serius. Mungkin aku udah bundir kali Tenopi. Bener, aku nggak kuat bener. Banyak banget permasalahannya diserang dari sana sini. Tenopi ini Iya, kuat banget sumpah. jadi bingung gitu loh, maksudnya harus gimana juga kita bingung sekarang, harus harus ngapain aja kita kita bingung kan, jadi serba salah gitu loh. Saya diem aja saya disalahin, terus saya ngomong juga saya disalahin, jadi gimana yang benar? Ya mundur kena juga tetap salah teh. Ya makanya, terus sampai saya tidak pernah menyalahkan Kang Telur untuk naikin Wawa. Tadi Kasil juga soalnya bahas Kang Telur. Tapi maksudnya
ini kan kayak udah hampir selesai satu langkah lagi gitu. Kenapa sih harus menambah apa sih keramaian ini di media sosial? Maksudku aku aja untuk kayak ngomong aja dari kemarin sebenarnya kan takut takut kesalahan gitu. Nah, saya tuh awalnya menegur baik-baik Kang Telur tersebut terkait naikin Wawa itu untuk apa gitu. Ya jadi blunder juga, jadi saya salah juga. Kan jadi bingung gimana Kak. Padahal Udahlah, dari awal saya Tenopi ya. nah, Yang iya saya orang-orang seperti itu, Tenopi fokus aja biar selesai ini, ya kan. Saya cuma berharap Tenopi bisa bantu orang lagi gitu loh. Aku berharap banget ya Tenopi. Aku berharap banget. Aku sedih lihat Tenopi seperti ini. Gitu. Apalagi kemarin Tenopi sampai dibentak. Kayak ditunjuk-tunjuk seperti itu sakit hatiku. Miris betul. Apalagi yang menghina Tenopi gitu loh. Miris, aku sakit hati gitu loh. Ada gitu ya orang yang menghina perempuan gitu loh. Kayak mereka tuh kayak nggak mikir mereka tuh dilahirkan dari rahim perempuan loh. Aku aja sampai sesek dadaku ini. Ayolah netizen, kalian tuh pintar lah sedikit gitu loh. Jangan mengadu domba terus biar kasus ini tuh selesai. iya Kasihan biar Tenopi selesai, banyak jangan terlalu banyak huru-hara gitu loh. Jangan banyak tuh. kompornya. Masih banyak loh yang Mas Giri, butuh bantuan Tenopi. halo Mas Giri. Jadi sedih kan? Mas Giri, Iya lah teh. gimana kenapa? Kenapa? Em, Iya itu begini ya. Kita kan juga bingung ya maksudnya apa nih gitu kan. Dari Kak Sil kita juga sebetulnya gini dalam internal tuh kita mengharapkan kalau ada masalah tuh jangan langsung ke publik kan gitu ya. Karena kita belum tahu nih apa sih masalahnya, missnya di mana, kita salah ngomong apa atau dari sana salah ngomong apa gitu kan. Itu aku udah komunikasi rutin dari kemarin sampai sekarang dengan Bang George, Bang Bang Black, Bang Hamzah, Bang Herwanto gitu kan. Bahwa kalau aku mensikapi ini itu tetap berpegangan sama nantilah kita pertemuan di darat gitu kan. Kita udah agendakan tuh jam 7 malam. Memang tempatnya belum kita tentukan karena eh, pokoknya sekitaran Antasari lah tadi kesepakatannya ya. Intinya tuh ini ada miss. Kenapa? Karena gini, di Citos kita ketemu hari apa itu teh ya? 2 hari Kamis ya? lalu. Ya, Kan aku nggak Kamis. ketemu. Ya, jadi Kamis tuh Citos aku datang sama Kasil duluan. Terus 30 menit lah Kasil di situ sakit ya. Beliau tuh sakit baru pulang dari Makassar sebelumnya. Dalam keadaan sakit, memang nggak banyak kita bicara juga. Kita mau ajak bicara juga apa kurang fokus. Akhirnya ya sudah, beliau minta izin kayaknya mesti pulang deh istirahat. Baru bisa lagi mungkin sekitar hari Sabtu. Nah, aku berpegangan di situ. Oke Kak, hari Sabtu ya gitu. Kemudian ada Tenovi datang, ada Bang Black datang. Nah, di situ kita bicarakan, Bang Black tolong dikomunikasikan ya ini begini gitu kan, bahwa kita ada rencana gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk Kak Sil dan tim memang kita udah bilang tuh sama Kak Sil, Kak izin ini untuk koordinasi lebih teknis aku nunggu Kak Sil fit ya gitu. Aku belum bicarakan ke Bang Black dan rekan-rekan gitu kan. Kak Sil udah setuju ya, oh ya oke deh ya nanti Sabtu ya, kalau Jumat kakak kayaknya belum ini, oke kak nggak apa-apa, Sabtu atau Minggu juga nggak apa-apa. Yang pasti nanti rekan-rekan tim kakak bisa kakak bantu kasih pengertian gitu ya. Ya selanjutnya kalau tentang setara ini juga mungkin perlu aku info juga ya, malam itu kita juga langsung tanda tangan surat kuasa sama Teteh ke kantor setara. Pas Tapi malam itu, pas iya malam itu. iya tapi dalam mengawal kasus ini sedari awal sebelum preskon itu setara sudah turun
di kasus ini, gitu ya. Boleh dicek ke Om. Tapi itu rekomendasi juga dari Ya, ini keluargaku. dari keluarganya Teteh semuanya. Nah, ini kan terkait polemik Teteh dengan Om juga. eh Apa ya? Kita juga nggak bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya. Perlu juga tahu teman-teman bahwa ini polemik dengan Om ya setara gitu ya, sebagai penetralisir gitu kan. Karena juga dalam hal ini setara itu juga bukan pihak yang asing ujuk-ujuk gitu, Ya, enggak. betul. Sudah bahkan sebelum garda terdepan Kacil dan kawan-kawan merapat tuh setara udah ada gitu kan. Ya, kita ada fotonya ya Mas, nanti di-share aja Mas, nggak Iya, apa-apa. kita udah ketemu Pak Hendardi dan lain-lain gitu kan, founder setara. Ya, Itu udah lama banget gitu, sejak bahkan sebelum Om juga tanda tangan ya Teh ya. ya betul. Gitu. Tapi karena memang Om yang memang waktu itu mau tanda tangan, setara memberikan jalan, ya sudah Om saja yang maju sendirian di tim satu sendiri. Iya. Tapi mereka tetap pantau. Tetap pantau, betul. Nah, kemudian terjadi polemik ini, ya kita kembalikan gitu kan kendalinya ke setara, termasuk juga itu pun berdasarkan diskusi dengan pihak-pihak keluarga besar Teteh yang bicara-bicara dengan kita gitu kan. Nah, itu nggak bisa, itu jangan diasumsikan itu jadi gini, Tenovi sebagai individu, Tenovi sebagai ketua yayasan, Tenovi sebagai anak di dalam keluarga itu tiga entitas yang berbeda tuh. Nggak bisa disamain. Mungkin ya Tenovi di yayasan bisa begini. Ketika keluarganya memberikan masukan, di situ entitasnya Tenovi sebagai anak gitu kan. Nggak bisa tuh atau melampaui itu kan gitu. Nah, jadi untuk hal ini aku lebih nyaman gitu kan membicarakan sebetulnya di darat ya. Sebetulnya di darat karena gini, ini kan polemik internal sebetulnya ya. Makanya aku kaget malam-malam tuh aku padahal lagi belajar bikin komal Teh sama Bang Black gitu ya. Terus tiba-tiba yang datang ke room itu pada bilang tuh di mana, di sebelah lagi gini, oh kok dibuka di publik gitu, padahal kita belum bahas ya apa gitu, dan WA aku juga belum dibalas, kenapa Kak gitu kan, penjelasannya apa gitu kan. Nah, itu belum dijelaskan, tapi justru dijelaskan di ruang publik. Itu yang mungkin aku coba komunikasikan dengan Bang Jor, Spanyoman dan lain-lain gitu kan, untuk bagaimana ini gitu kan menyikapinya. Tapi itu aja sih Teh kalau dari aku. Mungkin kalau ada yang mau ditanya. Ya, statement mungkin tadi drama halu kan juga naik ya, tentang statementku mengenai yang aku bilang, jadi untuk sekarang posisiku terlihat dalam arti siapa orang yang sayang sama aku, tulus sama aku, dia yang bertahan. Aku tuh ngomongin itu bukan Kak Sil, ini ada dari tadi Mirasnek tuh ngomong dia kecewa sama aku dengan statement itu. Loh, aku itu bukan tertuju untuk Kak Sil, bahkan tadi closing statementku sudah menjelaskan, aku terima kasih banyak sama Kak Sil, dia orang baik, dia tuh selalu jadi garda terdepan untuk aku. Terus support, doain aku, nganggap aku adik. Kan tadi aku jawabnya gitu, bener nggak drama halu? Betul Teh, betul Nah banget. ini aku digiring, katanya itu untuk Kak Sil. Demi Allah, bukan untuk Kak Sil. Kok jadi lucu, dikompor-komporin, jadi aneh gitu loh. Itu gimana? Maksudnya statementnya apa? Kok saya jadi bingung gitu loh dengan statement-statement ya, seolah-olah saya ngomong apa jadi dipelintir lagi, saya ngomong apa jadi dipelintir lagi. Saya nanti nggak naik komal, nanti saya dibilangnya katanya saya sombong, nanti dibilangnya saya takut. Tapi saya naik komal dengan saya menyapa orang-orang yang udah bantu doain aku, yang sudah support aku, tapi aku dipelintir lagi omongannya. Jadi gimana, kita serba salah juga ya Mas Gier di sini. Kita udah jelaskan ya Mas, kita tuh berdua loh, kita tuh overload loh, kalian nggak tahu. Kita tuh setiap hari tuh nyiapin ini kita harus gimana nih Mas Geri, ini harus gimana nih, besok harus gimana, terus dokumen gimana. Pokoknya setiap hari kita komunikasi berdua loh. Itu Sejak walkout itu kita berdua, kita datangnya tuh kalau nggak salah bertujuh, berlapan gitu kan. Kita dari walkout kita berdua gitu kan. setuju Jadi Mas. tujuh ya.
yang 5 stay kan di sana. Iya. Itu juga apa ya, jangan dijadiin hal-hal yang itu biasa aja. Ya, nggak biasa lah bagi Teteh seorang perempuan gitu kan. Mungkin kalau aku laki bisa santai-santai aja gitu. Karena aku juga bukan subjeknya by the way gitu kan. Teteh tetap subjeknya di sini. Jadi kalau kita berpikir sebagai bukan kita subjeknya mah gampang aja. Oh ini begini, ini begitu. Oh dengar dari sini dikit langsung beginilah, langsung judge. Emang nggak akan pernah tahu kalau belum jadi subjek kan gitu. Iya. Nah pada kesempatan ini paling ya itu aja sih Teh, aku menyarankan ya udah gitu kan. Mungkin rekan-rekan yang lain juga masih tetap dengan frekuensi yang sama kok. Bang George, Pak Nyoman, Bang Black itu insya Allah juga akan datang ya nanti jam 7. Jadi bagi yang mau datang ayo, bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kita tidak menghargai, tapi kan kita tidak bisa memaksa kehendak orang ya gitu. Iya. Dan sekali lagi sih gini ya, kan saya pribadi tadi di grup di Komalnya Koko Cimot kan aku udah minta maaf kan, dengan kerendahan hati aku minta maaf kan, udah dijelasin kayak gitu. Saya minta maaf udah berapa kali, saya minta maaf kan udah berkali-kali tuh saya ngomong kayak gitu. Terus saya seperti apa? WA pun saya sudah minta maaf di Wawa gitu. Jadi harus seperti apa? Jadi minta tolong juga untuk orang-orang jangan dikompor-komporin gitu. Tentang Ladusing, dilihat dulu Ladusing kenapa saya marah sama beliau. Saya bukan ODGJ yang ujuk-ujuk saya marah sama orang gitu. Coba kalau difitnah pacaran sama PH sendiri, itu gimana ceritanya, konsepnya? Atau sama si yang satu lagi nih, siapa, Kang Telor. Gitu, itu kan pasti ada awal mulanya, Gitu, ada yang mau kasih statement nggak, drama halu? Bentar ya Teh. Si Koko Hiro katanya mau naik tuh Teh. Mana? Menit ya Teh. Nggak ada Koko Hiro. Ya udah, Kak Nonong dulu Kak. Mau kasih statement apa? Halo. Kak Nonong. Ya udah Kak Elsa aja. Berarti ini sebenarnya korban kompor-komporin kan Tenopi dengan Kak Silmi? Iya, makanya iya. Saya bingung ya. Kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus katanya harusnya Novi bukan Ladusing atau Kang Telor yang kena. Lah kalau saya nggak boleh marah gitu Kak kalau difitnah. Ya boleh, wajar kalau Ya marah. makanya wajar saya menegur kan. Itu kenapa kamu ngomong kayak gitu? Atas dasar apa? Buktikan kalau emang kamu punya bukti. Jangan kamu ngomong tuh asumsi kamu atau pendapat kamu yang kamu ngomong ke orang jadi ini kan blunder sendiri. Orang nggak ada buktinya kok dia ngomong macam-macam. Oh emang Ladusing ada waktu mitah Tenopi? Dia bilang saya pacaran sama PH saya. Tanya aja sama orangnya. Kalau nggak ngaku saya ada buktinya. Kenapa jadi masalahnya jadi ini loh? Ini cuma ada berapa jengkal lagi sebenarnya mau beres, tapi kok ada masalah lagi. Nah itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Bikin drama lagi. Gitu. Kan Nonong ada yang mau dibahas gak? Dikit ya. Tenovi itu nggak bakal akan mengeluarkan statement seperti itu jika tidak ada bukti. Udah. Gitu. Jadi jangan seolah-olah nih yang pihak-pihak seperti Kang Telor atau Ladusing kayak merasa Tenovi itu menyudutkan mereka. Kalian bertanya sendiri, kalian melakukan hal apa?
Statement apa yang kalian keluarkan di belakang Tenovi ataupun di belakang netizen. Jadi jangan seolah-olah kalian sekarang menjadi orang yang terzolimi, tersudutin karena cuman Tenovi hanya bertanya statement kalian itu landasannya apa. Kayak begitu. Jadi jangan sampai nantinya ibaratnya dibongkar beneran kalian malu. Gitu loh. Jadi janganlah kalian itu kayak menggiring-giring opini terus kayak sekarang jadi adanya seperti ini diputer-puter lagi, digoreng-goreng. Justru malah kalian yang membuat permasalahan ini akan semakin panjang dan tidak ada ujungnya. Jadi lebih baik kalau kalian tidak tahu menau ataupun kalian tidak yakin, kalian cukup diam. Udah, selesai. Kalau memang dari awal kalian to the street untuk ada di mendukung dan mensupport Tenovi, ya lakukan itu to the street. Jangan berbelok kanan, berbelok kiri. Jangan nanti amit-amit, ini permohonan saya sih ya, buat orang-orang yang mungkin dulu deket sama Tenovi dan sekarang berseberangan, tolong dihargain. Jangan sampai nanti dibongkar-bongkar ini, bongkar-bongkar itu. Jadi jadinya kayak mencari kebenaran. Udah, kalau memang pun kalian berseberangan, kalau secara pribadi saya tipikal orangnya, jika pun suatu saat saya berseberangan sama Tenovi, apapun yang pernah kita bicarakan itu akan menjadi keep pribadi untuk saya. Nggak perlu. Jadi ibarat kata, biarpun kita berseberangan yang sehat. Udah. Maaf saya tambahin. Ini kok ngomong itu harus jelaskan. Ntar nanti dipikir kita ngomongin Kak Sil karena tadi di roomku itu tidak ada membahas itu gitu loh. Nggak ada bahas Kak Sil sama sekali. Ya, ini yang aku omongkan, ini buat seluruh orang siapapun itu tanpa pengecualian. Ya, kalau ini sih secara pribadi saya, tapi boleh dicontoh, boleh tidak dicontoh. Kalau saya secara pribadi, jika nantinya saya berseberangan dengan Koko Hero, karena memang saya juga dekat sama Koko Hero, ya, atau mungkin nantinya saya berseberangan dengan Tenovi, ya saya akan, ya udah, karena saya sekarang ikut case ini, secara otomatis saya akan membahas Tenovi dengan kasus-kasus yang ada. Tapi setelah misalkan saya berseberangan sama Tenovi, ya saya case close, gue nggak mau ngebahas Tenovi, ngapain? Gue mungkin cari hal lain yang mungkin bisa gue bahas. Gitu, nggak mencari cara untuk nanti gue punya ini nih, gue kan pernah gini nih, Tenovi pernah gini nih, gue cari cara deh supaya nantinya bikin masalahnya ini makin panjang. Itu loh. Kalau memang pun ada yang bisa kita selesaikan di ruang tertutup, mending gue selesaikan secara tertutup. Contoh kayak waktu itu mungkin aku ada sempat berseberangan dengan Tenovi. Pernah gue keluar-keluar? Nggak pernah, tapi kita selesaikan baik-baik. Teh kok begini-begini sih, Teh kok keputusan Teteh mau damai sih. Tapi kan kembali lagi, pemahaman gue adalah jadi kasih paham, ini belum terjadi perdamaian. Ya sudah, selesai. Nggak perlu gue harus ngomong di publik seperti ini, nggak perlu. Udah, kita keep sendiri. Kalau menurut aku, ya ketulusan itu seperti itu poinnya. Ini menurut aku loh. Terserah kalian mau suka apa tidak, tapi aku punya pemikiran ketulusan menurut versiku sendiri, di kehidupan nyataku sendiri, di realku sendiri. Karena ketulusan itu tanpa syarat, ya. Iya. Embel-embel yang tadi aku sempat katakan tadi, maaf ya Teh kalau aku ulang lagi, bukan di sini saya mau menyudutkan Tenovi. Misalkan pun di perkumpulan ini ada namanya Kohiro, Asam Lambung dan saya, dan misalkan pun Teteh tidak pernah masuk di room saya, secara otomatis ya sudah, saya tetap akan di pendirian saya bahwa saya tahu Tenovi seperti apa. Ya Tenovi nggak masuk ke room saya sendiri ya nggak masalah. Karena apa? Ya tentang ketulusan gitu, bukan berarti gue langsung merasa iri hati, dengki, terus tiba-tiba gue ngapain gue ngedukung Novi, orang dia aja juga nggak pernah support gue. Ya karena dari awal gue ngedukung ya semua secara ketulusan, tidak ada embel A, embel B, embel C. Jadi dia biarpun Tenovi pun tidak mensupport saya, misalkan pun dia lebih banyak cenderung masuk ke rumah Asam Lambung ataupun Koko Hero, ya sudah, saya tetap ada di garda terdepan untuk ibaratnya di posisi ini.
Dan ini ya buat para netizen juga nih ya. Kalau saya tipikal orangnya, kalau masalah room komal, kalau misalkan room komal yang saya tidak srek ataupun tidak suka, saya nggak akan bakal masuk. Jadi ibaratnya itu apa? Contoh ada di salah satu room komal, yang dia di situ misalnya ngebahas salah satu komal yang lagi ngebahas si Salbila. Kalau memang pun saya setuju, saya akan berstatement sesuai dengan apa yang menurut saya itu setuju. Tapi kalau sudah akhirnya dia melenceng membahas Tenovi ataupun case ini, saya lebih memilih keluar dan tidak tapping apapun, karena saya tidak mau merugikan diri saya sendiri. Jadi lebih pinter untuk kalian itu menjadi netizen. Jangan mau akhirnya kalian tuh menggoreng-goreng. Dengan kalian masuk ke room yang membenci Tenovi, kalian membela Tenovi. Maksud kalian baik membela Tenovi. Tapi akhirnya apa? Nanti dipikirnya digoreng lagi sama mereka. Jadi lebih bagi netizen untuk kalau kalian tidak suka masuk room itu, jangan masuk. Kalau kalian tidak suka mendengarkan itu, jangan mendengarkan. Tapi dengan catatan, jikapun memang room itu, ya kalian nih sebagai netizen, kalian ingin membantu Tenovi, ya udah kalian pantau dari luar. Kalaupun memang ada di situ statement yang intinya yang tidak valid dan akhirnya jatuhnya memfitnah, kalian boleh rekam karena itu bisa jadi bahan referensi untuk ke case selanjutnya. Gitu, udah. Itu poinnya. Kayak gitu sih kalau dari saya secara pribadi ya. Karena saya sendiri punya pemikiran sendiri. Kalian boleh menganggap ini baik, ini tulus, ini itu. Itu terserah. Tapi kalau saya secara pribadi, saya punya pemikiran sendiri. Saya bukan orang pinter yang pinter bermainkan kata-kata A, B, C, bernarasi A, B, C. Saya bukan orang seperti itu. Makanya di room saya sendiri, saya tidak pernah membahas hal-hal yang berat. Tapi kalau dalam kasus ini dan akhirnya ada permasalahan seperti ini, saya harus bersuara sesuai dengan hati saya sendiri, pemikiran saya sendiri. Kalaupun jika ada perkataan saya yang salah dan kurang berkenan di kuping kalian, saya mohon maaf. Itu aja sih. Tapi tetap saya punya pendirian sendiri dan penilaian sendiri menurut saya. Oke, terima kasih. Koko mau ngomong apa kok? Saya tambahkan di sini ya, tadi yang di room saya itu terus terang saya amati dan saya punya rekamannya ya. Kalian netizen jangan giring ke kiri, giring ke kanan karena Tenovi itu sama sekali tidak. Dan bagi saya secara pribadi, Kak Sil itu orang baik. Saya pantau dia, saya lihat gerakan-gerakan dari Kak Sil itu orang baik. Nah, kenapa saya juga room saya tadi itu, saya itu antipati untuk membicarakan apapun tentang Kak Sil itu yang tidak yang buruk gitu. Karena saya merasa Kak Sil itu orang baik, tetapi saya juga menghargai Tenovi dengan Bang Giri yang ada di sini yang punya bisa menjelaskan keadaannya itu seperti apa gitu yang sebenarnya. Nah, tapi kapasitas saya di sini, saya tidak membela siapapun di sini. Saya tidak membela siapapun. Kak Sil orang baik, Tenovi orang baik. Jadi biarkan mereka yang menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalau sampai ke telinganya Kak Sil bahwa Tenovi itu bilang tidak baik atau apapun yang jelek tentang Kak Sil yang tadi, saya bukannya bela Tenovi. Saya dengan tegas tadi di room saya itu tidak ada menyangkut paut omongan itu untuk ditujukan kepada Kak Sil. Karena kenapa? Saya punya rekamannya semua itu. Kalau memang siapapun yang mau ambil di sini boleh silakan. Nanti mungkin kalian bisa lihat semua omongan itu dari A sampai Z membahas apa gitu. Iya seperti itu. Saya bingung loh Tenopi. Tenopi bisa jadi sama Kak Sil ini jadi cekcok seperti ini gitu. Aku nih nggak pernah mengikutin loh. Lah aku nggak tahu, aku nggak ada masalah apa-apa sama Tiba-tiba Kasil. ketika aku live banyak banget yang bilang Kak Sil mundurkan diri jadi PH-nya Tenopi. Aku kaget loh, ada apa ini? Katanya kecewa bla 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 gini. Cuma aku memang tidak mau langsung berstatement kan. Aku memang harus tanya dulu sama orangnya gitu loh. Ya mudah-mudahan Kak Sil denger gitu. Kak Sil orang baik. Mudah-mudahan Kak Sil dibukakan hatinya gitu loh. Bisa bantu lagi gitu. Bantu Tenopi gitulah. Intinya pingin selesai kasus ini tuh, pingin selesai. Biar nggak ada drama lagi. Itu aja sih Tenopi. Iya.
Ya Maaf ya, intinya kalian ngomong gua pansos, gua apa terserah ya. Tapi begini, kalau kalian yang tadi itu giring opini, cut video saya lagi live, punten, punten. Saya di akun Koko Hero ini kamu bisa klik di situ ada akun YouTube saya. Sebentar lagi pembicaraan yang tadi itu saya akan up di YouTube. Jadi kalian bisa dengar netizen ya, kalian dengar, kalian perhatikan. Kalau ada omongan yang seperti itu, sepanjang segala sadar saya tidak ada Tenovi itu menjelekkan Kak Sil, nggak ada. Kalau memang tadi itu huru hara sama Kang Telur, saya akui memang iya ada tadi. Tapi kalau itu ndak ada. Jadi kalau kalian yang mau lihat fullnya dan lihat benar-benar kejadian itu, kalian bisa apa namanya liatin di akun YouTube saya ya. Ini saya Nah, sudah lagi mau oke. edit-edit nih. Masalah Kang Telur. Aku tanya nih, Tenopi. Ya, apakah Tenopi pernah menjanjikan apa sama Kang Telur? menjanjikan apa? Pernah menjanjikan nggak sesuatu? Menjanjikan apa? Soalnya beliau waktu pernah teleponan sama saya, ya pernah kecewa sama Tenopi, kayak gitu kan. Tapi kok, ya apa banyak sih ya saksinya kan ada Maria juga, Kak. Kita teleponan bertiga. Bilang kenapa kok bisa kecewa sama Tenopi? Ya Tenopi waktu itu ya Kang Telur ya, nanti ya aku ini kan ya gini 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 pokoknya. Sebenarnya nggak enak sih aku ngomong di sini, gitu. Oh enggak, Jadi 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 gini ceritanya. Nih aku cerita aja ya. Kan awal mulanya kan emang dia komal ya kan. Terus aku masuklah komalnya dia, lama-lama kita deket lah ya gitu, dia deket. Terus waktu itu ada roomnya dia. Terus naikin orang-orang yang butuh bantuan. oh Nah iya ingat waktu itu ingat. ya, nah terus waktu itu sama aku bilang, aku mau bantu yang ini, aku mau bantu yang ini gitu. Sebentar. Nah, terus udah gitu kan aku turun tuh karena kan aku lagi kuliah gitu. Terus aku tuh sampai ke mak siapa ya yang waktu itu katanya butuh kursi roda elektrik. Mak Ah, ah. mak mak siapa lah ya aku lupa. 3 orang itu aku turun Maimut. kan. Mak Imut. Nah, terus Ya. udah gitu kan emang aku kan sudah bilang mau membantu, tiba aku nanya kan karena aku ke skip nggak naik lagi, aku nanya udah yang di list kan aku nggak nyuruh list ya, karena aku Mm-mm. notisnya orang-orang 3 itu, aku bilang aku mau bantu, dia menyodorkan 10 atau 12 nama, aku lupa ya sekitar segitu. Loh aku kaget siapa aja, aku bilang gitu. Nah terus dia bilang iya udah di list kok. Sedangkan misalnya nih, aku aja lagi, kan yang namanya kita mau bantu, posisinya pasti sesuai dengan kemampuan kita saat ini dong. Apalagi aku pun kan lagi butuh banget bantuan juga. Jadi aku akan membantu orang sesuai dengan kemampuan aku gitu. Tuh. Nah, terus pas aku dikasih list 12 nama itu ya jujur kan kita kaget. Nah, aku memberikan statement lah sama dia gitu. Bukan memberikan statement sih, kayak masukan. Itu masukannya baik. Kayak misalnya contoh. Nah, waktu di hari itu pun saya tidak pernah masuk ke roomnya lagi. Waktu itu kan kita sempat by telepon, dia ke Tenopi mau meminta bantuan itu ke Maimut. Saya bilang, saya akan bantu, cuman saya tidak ada kursi roda listrik. Nah, kalau saya membantu orang, saya tidak mau seperti pengemis. Misalkan, saya bilang gitu kan, ini usulan saya. Saya bukakan usahanya Maimut nih, bikin warung. Udah selesai, jadi dia nggak usah ini lagi. Enggak mau, tetap nggak mau. Pokoknya maunya duit. Kok maunya duit? Ada apa ini? Gitu loh. Nah di situ saya udah paham, otak saya udah bekerja nih. Oh ternyata ini orang nih ada udang di balik batu nih, gitu loh. Ngomongnya lain, kesini lain. Cari peruntungan sendiri. Kalau sosial tuh tidak bisa seperti itu. Nggak akan kepake. Kalau misalnya mau cari keuntungan ke kita, nggak akan. Tapi dari hati. Seperti Teh Nopi ini, nah dari hati. Bukan cari keuntungan. Ya Saya udah paham makanya kan Tenopi di situ. saya kok disalah-salahin gitu ya. Maksudnya kan ya sudah, dengan dia seperti itu sebenarnya saya jadi agak lebih menjaga gitu ya. Maksudnya dalam arti, oh dia seperti ini, dia aja bisa menjelekin seseorang, apalagi saya gitu. Pasti saya nanti ujung-ujungnya akan menjadi yang sama gitu loh yang dia lakukan ke orang lain gitu. Nah ya sudah, dari situ saya udah mulai agak menjaga, bukan menjaga juga sih sebenarnya, karena kan saya case saya kan juga berjalan. Jadi katanya dia DM, saya tuh suka ke skip gitu loh. Jadi ya sudah gitu. Kok turun dalam halu?
ada orang ya gitu. Intinya sih itu ya, kalau aku pribadi sih, kalau emang aku salah sama Kang Telur ya coba dibicarakan baik-baik, jangan dia koar-koar di VT, saya di unfollow sama Tenovi, saya ini saya itu gitu loh. Ya bicarakan aja, kan punya Wawa, aku punya nomorku, kenapa nggak Wawa aja gitu. Sekarang gini, kamu yang menjelekkan Teh Nopi, tapi kamu yang keluar-keluar juga, kan aneh. Kayak kemarin pun aku udah kesel loh. Dia yang menjelekkan Teh Nopi, terus Teh Nopi naik lagi ke media berbincang-bincang lagi kayak, kok ini orang matados ya, muka tanpa dosa, aku bilang. Kan munafik orang begini. Ya kan? Intinya sih ya, Netizen juga bisa menilai mana yang Enggak munafik, mana yang dibuat tidak. Tenovi. Bisa menilai Coba lah netizen dinaikkan asam sendiri. lambung ada nggak? asam lambung bentar. Ada nih. Jangan semuanya disalahkan Teh Nopi. Gitu loh. Teh Nopi juga manusia biasa. Apalagi ini seorang perempuan. Semua disalahkan Teh Nopi. Semua disalahkan Teh Nopi. Sebenarnya kita semua tuh pansos sama Teh Nopi. Semuanya. Jadi punten Elsa, perkenalkan saya Koko Hiro ya. Jadi kadang-kadang begini loh. Orang itu udah merasa kayak deket banget gitu, kayak keluarganya banget Tenovi. Jadi Tenovi itu harus ngikutin kemauan netizen. Kenapa para ertong-ertong itu nggak mau naik di komal-komal seperti ini? Karena ertong-ertong ini menjaga yang seperti inilah, gitu loh. Tapi Tenovi itu dengan segala kerendahan hatinya, dia mau naik ke semua room orang followersnya ikut pun dia mau naik gitu. Itu kerendahan hatinya. Jadi sore itu saya kalau nanti suatu saat Tenovi itu milih-milih, kalian itu harus mikir kenapa? Karena ya permasalahan inilah. Gitu loh maksudnya. Betul. Sampai aku nih kesel loh sama Teh Nopi. Kenapa sih Teh Nopi ini gitu loh? Kok terlalu baik sama orang? Jadi diinjak-injak terus Teh Nopi. Karena aku suka kesel loh, suka gerem gitu loh. Pengen ku marahin betul Teh Nopi ini. Dijambak bener-bener ini. Kesel kali. Emosi aku jantungan. Gitu, Cuman nah. gerakan-gerakannya Tenovi itu kita yang menonton dan mensupport itu kita kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Bener nggak ini orang yang diajak bergaul gitu kan? Bener nggak? Bener nggak gitu loh yang diajak wira-wiri ke sini. Jadi makanya aku tuh pun pusing gitu kadang-kadang lihat Tenovi ini kayak begini-begini gitu. Pusing. Padahal maksudnya mah ya, kita mah main sama siapa aja main. Maksudnya masuk komal tuh sama siapa aja. Kita tuh menganggap semua itu sama. Saya kan juga bukan siapa-siapa. Benar kata Kang Telur, bukan artis, katanya bukan ini orang biasa. Ya emang kan saya nggak pernah bilang saya artis. Gitu. Jadi makanya kok sekarang saya jadi merasa serba salah. Saya harus gimana? Nanti saya nggak live, saya nggak komal. Nanti saya dibilang kenapa gitu, jadi bingung maunya gimana. Kadang saya paham, kadang saya kurang paham ya Teh Nopi ya sama mereka. Aku nih ngikutin Teh Nopi itu dari dulu loh, dari 4 tahun yang lalu, dari Facebook. Kalau mereka memang mengikuti Teh Nopi dari dulu, berarti udah paham dong sikapnya Teh Nopi seperti apa. Jangan digoreng-goreng lagi. Iya. Jadi mereka belum paham, cuma manis di mulut doang. Di hati udah lain, udah busuk. Itulah manusia. Nah, iya, Koko, tadi kan ada statement yang aku bilang gini, dengan posisi saya sekarang ini, saat ini saya jadi tahu orang yang tulus sama saya tuh siapa gitu. Nah, itu kan bukan Kak Sil ya. Paham gak sih kok? Yang aku maksud kan dengan statement itu bukan tertuju Kak Sil, tapi tiba-tiba tadi ada naik komal pembahasannya, saya kecewa sama Tenovi memberikan statement seperti itu katanya. Lah kan demi Allah itu bukan buat Kak Sil, kita nggak ada ngomongin Kak Sil, malah saya bilang ucapin terima kasih banyak sama Kak Sil, emang saya yang salah, miskomunikasi, nggak adanya komunikasi gitu. Tapi bukan berarti saya dibilang katanya tidak ada etika atau adab. Ya kalau saya tidak ada etika atau tidak ada adab, ngapain saya ketemuin? Saya datangin kok ke Citos gitu. Saya itu pulang dari ngonten dari jam 7:30 pagi, saya jam 4:30 nyampe Citos, saya lanjut ke Setara loh itu. Gitu. Jadi itu saya menghargai, saya WA beliau, saya minta maaf sama beliau gitu. Itu bentuk respek saya.
Nah, guys ya, kalian juga jangan giring ke sini, giring ke sana. Tenovi itu nggak ada ngomong begitu. Jadi kalau kalian mau lihat fullnya, saya punya videonya gitu. Kalian lihat, kalian amati itu videonya. Sebentar lagi udah aku lagi upload ini, belum keluar ya, belum keluar. Jadi kalian lihatlah itu. Jadi jangan kalian baru datang separuh, kalian SS record, kalian kirim gitu loh. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Sekali lagi saya bilang dan Tenovi sepakat Kak Sil itu orang baik gitu loh. Adapun terjadi permasalahan entah Kak Sil mau masih marah sama Tenovi, saya nggak ikut-ikut. Saya nggak ikut-ikut masalah itu terserah. Tapi maksud saya itu yang di sini saya mau jelaskan karena room saya. Jadi saya maunya itu dan sepengamatan saya Tenovi itu ngomong itu jelas gitu. Di situ jelas Tenovi itu ngomong. Jadi kalau seandainya ada yang terluka ya punten, tapi memang kembali lagi Tenovi kalau untuk kali ini saya bisa jamin Tenovi itu nggak ada omongannya ke situ gitu loh guys gitu loh. Jadi tadi itu Tenovi di room itu dengan keras itu berbicara dan segala macam. Kalian lihat konteksnya. Kami itu lagi berdebat itu dengan Kang Telur di situ gitu loh. Kami lagi berdebat dengan Kang Telur pada saat posisi itu gitu loh. Jadi kalian apa ya? Emang Yoloina masih di sini? Yoloina masih di sini ya? Jadi itu maafin juga Tenovi ya. Tenovi nggak lihat typing begitu banyak ya. Kadang kalau kita yang naik di sini kita lihat ya kita ngomongin gitu loh, guys. Nah, untuk pembicaraan Kan Telur ini hari aja gua bahas ya dan gua harap Tenovi juga sepakat. Itu udah terakhir kita bahas dia gitu ya. Kalau memang sepakat ini terakhir kita bahas dia. Dan saya secara pribadi saya tidak akan bahas lagi. Karena menurut saya tidak penting gitu kan. Iya lanjut kok. Nah, jadi kalau seandainya pun kalian mau lihat ya punten bukan ya kalau kalian bilang pansus nggak apa-apa lah aku pansus sama Tenovi. Kalian bisa lihat di profilku ini sekarang ya ada sebentar lagi saya lagi upload karena terlalu panjang ya 1 jam. Saya uploadnya itu di YouTube ya, jadi kalian bisa lihat di situ sebentar lagi ya, mungkin setengah jam lagi itu ada di situ. Kalian bisa lihat dengan jelas apa yang terjadi di situ, siapa yang huru-hara. Memang waktu itu kita ada membahas Kak Sil sedikit di awal itu, tetapi setelah selesai itu kita membahas tentang kenapa ada satu orang yang katanya dia ada di garda terdepannya Tenovi dan akhirnya dia berbuat seperti itu gitu loh. Nah, terus gayung bersambut Tenovi ngomong, nah mulai dari sekarang dia bagaimana bahasanya tadi teh memang kelihatan di sini siapa yang ada di yang benar-benar sayang sama dia sampai sekarang sampai di akhir gitu loh maksudnya. Iya, ketika orang tulus dia akan tetap stay sama aku gitu kan. Terlihat sekarang posisiku saat ini yang masih ini siapa kan aku bahasa gitu di video aku kan nggak ada awal-awal ngomong soal apa bahas-bahas soal Kasil itu nggak ada. Intinya aku minta maaf sama Kasil kan udah itu doang. Kasil orang baik udah nggak ada pembahasan apa lagi soal Kasil kan. Nggak apa-apa nonton aja di YouTube-nya biar jelas. Kalau aku sih nggak takut karena emang aku nggak ngomongin beliau gitu. Jadi di Ya, itu YouTube aja ya. itu jelas ya. Juga ya. Ini Oke, kayaknya dari silakan, orang Rita. dekat juga deh. Kayaknya Iya ada yang kompor-komporin Ya, ini kayaknya. pasti nggak pasti mungkin dari aku yakin netizen ini dulu, ada otomatis kompor-kompor orang di dari sekeliling kita dulu. Oh iya, aku tahu dari Hafiz. Dia DM aku ya. Katanya Kasil kenapa? Lah, kenapa? Aku baru bangun kaget. Kenapa? Iya, Gitu. Aku nggak tahu. kaget juga lo. Ini tengah malam kok Kak Sin nangis gitu kan. Ini Aku kenapa? nggak tahu. Makanya aku langsung DM Tete kan. Aduh, Iya, semalam Tete. kan? Semalam kan Iya, kasih nangis. iya, kayak saya kan Iya, lagi live di mana itu ya? Lupa pula aku. di Wakanda. Wakanda ya. Jadi Di Wakanda. aku tengok lo Kak Sil kok ini ada apa kan? Oh itu makanya aku kirim itu sama aku tanya sama Tenopi lah. Itu ini pasti Kenapa sih tanya? ada orang yang di sini beda, di sana beda. Aku pikir pasti ada orang ketiga ini. Gak mungkin karena aku tahu Tenopi orangnya baik, apalagi Kak Sil aku tahu orangnya dia
orangnya juga baik, nggak mungkin kayak gitu. Kalau nggak ada orang ketiga, dia nggak mungkin bakal gitu loh. Ya, thank you Kak Di, makasih. Makasih banyak Kak Di. Jadi kalau kayak netizen itu kayak begini loh maksudnya. Saya tidak menyalahkan bahwa Tenovi itu benar semua 100%. Enggak lah. Jadi Tenopi juga Tenovi itu manusia benar biasa. semua atau hasil yang benar semua, saya tidak bicara seperti itu gitu loh. Tetapi yang di sini yang saya mau tekankan maksudnya kalian itu kan taunya separuh-separuh nih kayak gua waktu itu awal. Jadi Tenovi juga ada penjelasan dan Kak Sil juga ada penjelasan kenapa dia seperti itu. Nah, jadi kalau yang separuh-separuh itu kalian boleh membela Kak Sil, dan juga yang ada yang bela Tenovi, dan kalau yang bela Tenovi tolong juga jangan menyerang Kak Sil. Kak Sil itu orang baik gitu loh. Iya. Jadi biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya itu sendiri gitu loh guys. Betul. Sebenarnya Tenopi lebih baik nanti selesaikan dengan secara nggak online aja lah. Maksudnya ketemu Iya, gitu. aku yang ini malam ini kan aku kan mau ke Bang Densu dulu nih sekarang gitu, ada yang harus diselesaikan sama beliau. Terus nanti malam ketemu sama Pak Nyoman, kata Mas Giri sama Pak George gitu. Kita mau menjelaskan seperti apa gitu. Saya paham kok hasilnya orang jadi tuh paham, orang gini, pintar, orang baik. waktu Kak Sil bilang gitu, jadi PH dari sebelah itu memanfaatkan situasi gitu loh. Jadi ada kata-kata menggiring opini, ya jelas aku habis membela diri kan, kalian jangan menggiring opini loh kayak gitu kan. Jadi susah habis dinaikkan di sana kan, makanya habis naik ke roomnya Mas Kerry, habis bilang sama Mas Kerry ini di sebelah lagi rame nih ya kan, tolong sampaikan sama Tenopi ya kan, tolonglah nanti diklarifikasi dari Kak Silnya nanti, sebab di sebelah lagi ada penggiringan opini nih kayaknya ya kan. Ya kalau nggak diklarifikasi takutnya nanti jadi apa-apalah, nanti Blunder ya pikir gitu. iya, nah pikir orang kenapa nanti gitu loh, jadi nggak baik buat Tenopi juga. Oke lah kayak begitu katanya. Gitu. Oke, itu aja sih kalau aku ya. Aku nggak mau ada huru hara sih yang terlalu melebar gitu, karena kan kasusku udah bikin menyita waktuku, pikiranku, semuanya gitu. Kalau misalnya mungkin nih bisa dilihat nih udah over nih, udah melebar kemana-mana gitu. Tapi kan kalian kan cuma bisa menilai, terus yang subjeknya kan adalah aku gitu. Mungkin kalian hanya bisa melihat dari luar aja. Jadi aku sih cuma minta tolong, aku sudah minta maaf, tapi dilihat juga posisiku seperti apa kondisinya. Dan sama Mas Giri, apa-apa sama Mas Giri gitu. Jadi ya saya minta tolong dimaklumi mungkin segala sesuatu kekurangan saya. Namanya juga saya manusia kan, gak luput dari salah gitu. Itu aja sih kan. Tadi di tempatnya Koko juga saya udah minta maaf kan. Sekiranya ada yang nggak suka atau tidak berkenan atau merasa kesel, merasa kecewa, ya saya minta maaf, itu aja. Saya sportif kok. Kalau saya salah saya minta maaf, tapi nggak perlu misalnya saya naik komal nih, ada yang nggak suka, tiba-tiba dia naik komal, dia marah-marahin saya di komal itu. Lah saya bingung, ini kenapa gitu. Kalau emang nggak suka kenapa nggak bahas Japri aja. Japri kan ada nomorku, ada apa gitu. Lebih baik sih kayak gitu kalau aku. Ya. Ada lagi nggak mau disampaikan terakhir? Aku soalnya mau ke Kodensu jam 3 udah nyampe sana. Oke, Teh, daripada nanti kemana-mana gitu ya, udah cukup ya. Yang penting kita udah menjelaskan kan. Jadi terserah aja lah, terserah kalian netizen mau menilai seperti apa, terserah. Yang penting di sini kita itu ada etikat baik gitu loh untuk menjelaskan. Jadi Gitu kalau aja untuk ya. kedepannya ya udah terserah gitu. Jadi untuk si Kang Telur juga kalau saya udah nggak mau bahas Teh gitu. Ini terakhir gitu, terserah.
Ya, untuk Hafiz ada yang mau disampaikan? Aku mah buat semangat aja buat Tenopi, nggak usah dengerin Pasti. omongan orang gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang ingin pansus doang, nggak usah diladenin, nggak usah dikasih panggung lah. Itu aja lah. Hmm. Ya, Iya, kasih. itu aja, terima Kak kasih. Elsa, ada yang mau disampaikan nggak? Ya sih buat Tenopi jangan terlalu baik sama orang. Itu aja. Ya, Terbaik dijambak kali ya. nanti. Nanti dimanfaatin ya. Iya. Aku ini emosi Iya. loh, aku jantungan nanti. Iya, iya bener. Oke. Ya, makasih ya semua sekali lagi ya. Oke, Ko, Alvis, Iya. Hafiz, Elsa, thank you ya, makasih. Dadah Bye-bye. semuanya, aku turun Dadah, ya. thank you semua ya. Salam dadah, kenal ya. Thank thank you. you. Bye-bye. Dadah. Bye. Dadah. Bye.